Gak ada yang bisa kita berikan sebenarnya untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain menaikkan pujian penyembahan kita. Kemudian teman-teman, kita naikkan pujian ini. Kita mau menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan karena Dia Allah pemilik kehidupan kita. Go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. One more time, sing it out. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria. Lord, Gloria, oh besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh Lord, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We come to worship you. Sama-sama lagi ya kita nyanyikan pujian ini ya. Sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang padamu, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sama-sama angkat tangannya, ya, sama. Oh Lord, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Yes, Lord, oh glory to your name. We give you praise, oh Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Give him glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, we give you glory, Lord, for who you are.
Teman-teman boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu lagu penyembahan buat teman-teman yang tahu boleh nyanyi, buat yang nggak tahu kita belajar sama-sama. Lagu ini menyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan atas kebesarannya, apapun musim kita, apapun yang kita alami, kita mau berseru kepada Yesus sumber kekuatan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajar setiap kami untuk berserah kepada-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, ku kan tenang bersama-Mu. Dalam jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan seluruhnya, oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sebab kami tahu apa yang kami pegang. Kau Yesus yang berkuasa atas seluruh bumi dan surga. Ajar kami untuk terus mengarahkan mata kami kepada-Mu. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami mau percaya Engkau Allah yang kuat.
Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Aku undang teman-teman kita bangkit berdiri, sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, seluruh bumi dan surga menyembahmu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Come on, worship Him. Naikkan penyembahanmu kepadanya. Oh, Kau besar, Kau besar Tuhan. Oh, mari nyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Oh, ajarku berserah Tuhan dalam kekuatan-Mu, Yesus, Yesus. Kau sumber harapanku, Kau sumber kuatku. Yesus, Tuhan, selamaku hidup. One back to the generation together. Apapun musim, ku percaya Kau besar. Kekuatanku di dalam musimku Tuhan, ku serahkan kepadamu. Kami mengakui kuasa-Mu yang begitu besar. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga. Boleh sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian ini. Selama kami hidup, kami percaya kepada-Mu. Selama ku hidup, apapun percaya kekuatanku di dalam-Mu. Surrender all to You, serahkan hidupku. You have the power, Lord. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan.
Berbicara tengah-tengah kami dengan kata-kata yang sederhana, kami mampu mengerti, mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan, bahkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan. Amin. Sebelum duduk, tos dulu kanan kirinya. Bilang udah siap belajar firman Tuhan sama-sama? Siap. Sebulan ini kita akan temanya adalah life goals. Sebulan ini. Oke, sebulan ini akan bahas tentang ini, minggu per minggu akan tentang ini. Kita semua masing-masing punya life goals-nya, mau yang jangka pendek, jangka panjang. Bener ya? Bener ya? Oke. Tapi kebanyakan kita ternyata jalanin hidupnya seperti gambar ini gitu. Dari bayi, terus bertumbuh dewasa, sedikit jadi anak. Maksudnya sedikit bertumbuh besar jadi anak. Gitu ya, anak kecil, akhirnya jadi anak remaja, anak pemuda, gitu ya. Terus sampai akhirnya habis kuliah nyari kerja, dapat duit, bisa beli barang-barang sendiri, ngokos sendiri gitu ya. Habis supaya ninggalin papa mama, akhirnya lega ya. Dan akhirnya makin lama makin besar, terus akhirnya berkeluarga gitu. Terus sampai akhirnya tua, ditinggalin anak cucunya, dimasukin ke... Iya. Dalam artian ujungnya tinggal nunggu mati. Sampai akhirnya selesai. Apakah ini perjalanan kehidupan kita, tujuan hidup kita? Akhirnya cuma nunggu tua. Karena Kak bilang, tua itu nggak usah ditungguin. Bakal datang sendiri. Ya kan? Kamu nggak nanti pun tahun depan ulang tahun. Tetap aja nambah tua terus. Dan nggak begitu gitu ya. Dan ngomongin berbicara tentang goals atau tujuan, Kak pakai goal ya. Goal itu, next. Goal itu penting, tapi lebih penting arah yang benar. Setuju nggak sama Kak Felix? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Goal itu penting, tapi lebih penting. Sekali lagi bareng-bareng 1, 2, 3. Goal itu penting, tapi lebih penting arah yang benar. Kenapa? Karena goal jadi percuma, bahkan membawa kekalahan kalau ke arah yang salah. Sekali lagi, goal jadi percuma, bahkan membawa kekalahan kalau ke arah yang salah. Jadi ternyata goal itu nggak sepenting arahnya. Pencapaianmu nggak sepenting arahnya. Apa yang kamu impikan, pengen kamu capai dalam hidupmu, ternyata tidak lebih penting daripada menentukan arah yang benar dulu. Percuma dapat goal, tapi tidak ke arah yang benar, malah ke arah yang salah. Ini ada beberapa contohnya. Videonya boleh ditontonin. Untuk Fari. Arti Sorrentino again. And then, whoa, what an own goal there by Giaccherini. Kalau yang nggak tahu, ini namanya gol bunuh diri, gol ke gawang timnya sendiri. Makanya semua sedih. Ini mau tendang bola buang, malah masuk ke gawang sendiri. Responnya apa? Langsung pegang kepalanya pusing. Ini mau sundul keluar, malah masuk ke gawangnya sendiri. Buang lagi, iya masuk ke gawang sendiri. Dengan gagahnya dia memasukkan ke gawangnya sendiri, saudara-saudara. Asisnya bagus. Ini lebih penting lagi. Iya. Kipernya udah salah langkah. Ini namanya Hugo Lloris, ya. Yang si Tottenham ke Derby London. Nah ini lihat, kipernya udah miring, tinggal malah ke sana. Itu ngerjain kipernya. Sedih banget ya. Kipernya ngapain sekarang? Kipernya sebel. Dalam artian, tadi Kak Felis benar setuju nggak sama statementku jadinya? Gol itu nggak sepenting arahnya. Karena percuma gol kalau ke gawang sendiri. Yang ada, diapain? Dia sedih. Malah berujung kekalahan. Nah seringkali kita fokusnya sama golnya, apa yang pengen aku capai, tujuannya, ini, itu. Kita nggak memastikan apakah itu arah yang benar atau enggak. Bener nggak? Karena pengennya, kayak berhasil. Bisnisku beruntung. Kemana saja disertai Tuhan. Itu doa, jadi kepala. Bukan jadi ekor. Yang jadi ekor siapa? Kepala semua. Kanovi nggak bisa makan ceker jadinya.
Dalam artian dalam semuanya pengennya yang ini, itu, kita lupa tujuannya. Kita lupa arahnya benar atau salah. Nah, Filipi 3:13-14 tulis gini. Teman bisa baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini aku biruin. Biruin apa hijauin ini? Iya, stabilo lah pokoknya gitu ya. Warna ini Kak Felix warnain kenapa ngomong ini? Melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Di hadapan di depan kan? Jadi melupakan yang di belakang, mengarahkan ke depan. Ini ngomongin apa? Ngomongin arah. Ngomongin arah. Bukan lagi ke belakang, yang di belakang udah gue nggak arahnya ke sana lagi, tapi sekarang arahnya ke depan. Apa yang ada di depan, itu yang kuarahkan. Dan siapa yang nulis ini? Paulus. Yang nulis adalah Paulus. Ada yang kenal? Enggak. Dalam artian ngomongin Paulus apa yang dikerjakan, dia bilang ini, yang lalu gue lupain, gue ngarahin sama yang di depan. Yang di depannya apa? Yang di depannya apa? Ini tinggal baca, loh teman-teman tinggal baca. Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berarti kalau ngomongin dalam Kristus Yesus, berarti yang dikejar siapanya? Kristus Yesusnya kan ada di dalamnya panggilannya. Gitu ya maksudnya ya. Nah, ngomongin panggilannya adalah Kristus Yesusnya. Jadi gini, Paulus melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri sama apa yang di depan, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, gampang nggak sih kalau ninggalin sesuatu yang jelek di belakang? Kalau yang jelek ninggalin di belakang gampang nggak? Gampang. Kamu punya handphone nih. Handphone merek Ito. Wah. Itu kalau bahasa Medan sayang ya. Ito, itu. Ganti sama iPhone. Handphonemu yang lama, kamu kan kasih orang juga bodo amat. Bener nggak? Karena dapat yang baru yang lebih bagus, lebih mahal. Gampang banget untuk melupakan apa yang jelek di belakang itu sebenarnya lebih mudah. Ninggalin, maksud Kak Felix. Meninggalkan yang lebih jelek dari sekarang tuh gampang banget. Dulu, gue tuh kayak hitam banget nih. Sekarang udah putih semenjak pakai klinik tong. Gue ngiklan dulu ah. Dalam artian karena yang dulunya ya udah gampang banget kan, dulu jelek, gue sekarang cantik. Gampang banget ninggalin sesuatu yang jelek di belakang itu gampang. Setuju nggak sama Kak Felix? Setuju ya? Setuju ya? Tapi apakah mudah ninggalin sesuatu yang gak bagus banget, pencapaian tertinggi di mata dunia paling top, gampang nggak ninggalin di belakang? Sering dengar nggak orang ngomong gini? Dulu om tuh, dulu tante tuh ya. Jadi semua dibilangin dulu dia pernah, oh dulu tuh om tuh berhasil punya perusahaan 17. Punya orang. Nggak usah ngomong om. Dalam artian dengan bangganya dia bilang aku punya ini dulu. Sekarang jadi dia dengan gini, banyak orang susah meninggalkan kenyamanan di masa lalu, jadi hidup di masa lalu di hari ini karena kenyamanannya di belakang dulu. Nih agak sedikit nyenggol politik nih. Banyak orang yang misalkan dulunya presiden, selepas jadi presiden tetap pengen ngatur ini itu ini juga. Karena susah ninggalin. Ngerti nggak maksudnya sih? Sesuatu yang tinggi itu susah ditinggalin. Linknya udah ada, semuanya udah ada, tinggal ngomong, aman. Ya dong, anak disiapin lanjut. Semua gampang banget gitu. Karena sesuatu yang bagus, tinggi itu susah untuk ditinggalin. Pertanyaannya, itu contoh-contohnya semoga relate. Apa yang Saulus atau Paulus tinggalin? Yang jelek apa yang bagus secara dunia? Bagus apa jelek? Ini gunanya loh. Yang bagus apa yang jelek? Yang Paulus tinggalin itu, teman-teman. Oke, Kak Felix bilang nih, Paulus itu dulu namanya Saulus. Siapa Saulus? Saulus itu adalah orang yang keturunan keluarga Yahudi. Yang memiliki keluarga negaraannya Romawi. Ini itu strata tinggi. Jadi spesial waktu itu. Di masa itu, status yang sangat istimewa. Darah lo Yahudi,
Warga negara lo Romawi. Mau kemana aja orang hormat, Pak. Bukannya kalau ketemu konsul lagi, maksudnya bukan hormat begitu ya. Dalam artian, itu tempat atau strata tinggi istimewa. Kurang istimewa. Apalagi, Paulus dibesarin di Yerusalem, dididik di bawah Gamaliel, rabi terkenal. Jadi dia sangat terlatih dalam hukum Taurat. Dan jadi orang Farisi yang sangat bersemangat. Oke. Keturunannya top. Warga negaranya top. Pelatihnya top. Kurang apa? Coba, kita mengandai-ngandai boleh ya? Kita andai-andai ya. Kalau suruh diulang lagi, teman-teman masih mau jadi orang Indonesia atau mau jadi orang Amerika? Jujurlah. Habis ini nggak langsung disuruh bakar KTP-nya, enggak. Akan milih banyak jadi orang Amerika? Ya bener nggak? Atau jangan kejauhan deh, Australia deh. Sampai sama Kak Tasya tuh diojok-ojok terus tuh. Ayo ke Australia aja, di Australia aja. Karena semua anak-anak pendidikan gratis, kesehatan juga aman, semua aman gitu. Yang penting Felix bisa sambil ngerjain tukang-tukang aja di rumah, jadi bayar. Tukang tuh mahal, manggil tukang di sana. Jadi ngerjain gitu. Jadi Australia gampang dalam segala sesuatunya lebih mudah daripada di Indonesia. Kecuali nyari gorengan. Nah itu yang bikin aku nggak mau ke sana. Oh enggak. Tapi intinya kita kan memilih sesuatu yang lebih istimewa. Iya dong. Karena ngomongin tadi dari keluarga Yahudi, kita milih warga negaranya, itu semua warga negara itu kan bersambungan dengan apa? Kalau ngomongin status warga negara. Fasilitas bukan? Nyambung semua. Sekaligus Kapal semua apresiasi untuk warga negara luar yang jadi WNI demi membela timnas Indonesia. Karena kalau ngomongin jadi KTP Indonesia, itu lu jadi nggak bisa punya warga negara dua di Indonesia. Kalau di luar negeri itu bisa. Punya KTP 2. Orang Brasil, biasanya apa? Orang Prancis, keturunan Brasil, misalkan gitu. Bisa, 2 KTP. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa cuma 1. Jadi harus ninggalin semuanya tuh. Jadi begitu jadi warga negara Indonesia, disumpah, gitu ya, nyanyi Indonesia, tanah air, nyanyinya gitu. Bener, nonton deh. Ya, gitu semua begitu, nyanyinya begitu, gitu ya, bule semua rasanya, gitu ya. Tapi tetap dia tuh ninggalin semuanya, gitu. Makanya Kak Felix sebel orang ada jelek-jelekin orang naturalisasi. Karena mereka ninggalin semua. Tapi dalam artian ini mau gambarin ini, apa tau nggak? Mau gambarin gini, bahwa ngomongin warga negara itu ada keistimewaannya, ada fasilitas yang ngikutin dia. Kita semua nyari itu nggak sih? Pengen deket sama ini, supaya kalau di jalan naik busway nggak diberhentiin. Tinggal kasih kartunya, silakan Pak. Nah. Pakai plat nomornya, silakan Pak. Kita kan pengen gitu kan, pengen dapat keistimewaan dari segala sesuatu ngomongin fasilitas. Apalagi gini, tadi saya contohnya Shalom tadi. Shalom pengen nyanyinya pengennya seneng penyanyinya adalah idolanya orang Amerika. Kak Felix tanya tadi, mau latih siapa? Pelatihnya orang Amerika. Kenapa punya kesempatan lebih banyak, pelatihnya udah pasti lebih baik gitu kesannya. Karena kalau dilatih sama yang terbaik, sama kayak teman-teman aja. Mau di sini kalau ngomongin latihan gitu ya. Nih ada Andrew. Coba nih yang main drum. Andrew aja. Drew, mau dilatih. Nih, padahal Kak Felix nih ya, temenin dia nih ya. Yang udah selama tahun dampingin dia nih, misalkan nih. Drew, lebih pilih dilatih Kak Felix atau dilatih Gilang Ramadan? Akan milih Gilang Ramadan, bener gak? Walaupun bukan berarti dia tidak menghormati Kak Felix. Tapi emang gue juga kalah jago sih sama Gilang Ramadan. Tapi maksudnya dia akan milih apa yang lebih bagus. Lebih baik karena pelatih yang baik, pelatih yang keren, CV-nya bagus semua, biasanya akan membawa apa? Kita pasti bisa lebih bagus nih. Benar gak? Dan ternyata itu yang Saulus punya loh. Apa yang dia tinggalin di belakang, itu bukan yang ngece-ngece tadi. Yang dia tinggalin di belakang bukan gini. Paulus dulu siapa? Dia tinggal di gorong-gorong. Hari-hariannya adalah meminta-minta di depan bait Allah. Begitu nggak dapet, dia coret-coret mobil orang. Enggak gitu, itu gampang banget dia lupain. Ditinggalin gampang banget, tapi yang dia tinggalin ternyata kenyamanan, nama besar,
kekayaan, segala sesuatu yang dunia bilang itu harus dicapai, ternyata Paulus bilang bahwa ini gue tinggalin di belakang. Kita malah pengen nyari itu taruh di depan. Pengen kaya, pengen berhasil, pengen terkenal, dan lain-lain. Pak Felix tidak menyalahkan itu, tapi harus kembali sama hal. Nah, sehingga jelas bahwa segala sesuatu yang di belakangnya dia nggak penting. Yang di depannya dia lebih penting. Yang di belakangnya kekayaan, ketenaran, segala sesuatu yang baik di mata dunia, menurut dia nggak penting. Yang penting pengenalan akan Kristus. Bahkan di Filipi 3 ayat 7-9 bilang ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Coba. Bukan cuma ditinggalin, tapi dianggap apa? Rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini nih. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 3-9, Saulus itu mau perjalanan ke Damsyik. Apa yang dia kerjakan, dia tuh kayak mau nyari ACC lagi untuk akhirnya bisa nyerang-nyerang anak-anak Tuhan atau yang pengikut Kristus di kala itu. Oke. Tiba-tiba ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan teman-teman bisa baca ayat selanjutannya. Akhirnya membuat apa? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Tidak makan dan minum. Ternyata perjumpaan Saulus dengan Kristus itu yang membuat dia bilang apa? Yang ini gue tinggalin, gue anggap rugi karena Kristus lebih penting daripada semuanya. Karena perjumpaan dengan Kristus. Bukan karena dia takut supaya bisa ngelihat. Nah, kadang kita gitu kan, ikut Yesus supaya apa? Kayaknya Saulus ikut Yesus gara-gara apa? Supaya 3 hari kan dia udah ngelihat. Dia bilang, ya ikut Kristus kerjaan semua kan dilihat. Kalau cuma begitu, apakah mungkin Paulus bisa masuk penjara mati bagi Kristus? Ini ngomongin dalam kacamata rohani, yang tadinya digelapkan, dibuka sama Tuhan. Dalam pertemuan kita dengan Kristus. Sehingga jelas, kata-kata ini memastikan bahwa ketika kita mengenal Yesus, memimpin, membawa kita kepada panggilan, tujuan yang sejati, yang sebenarnya. Saulus mengerjakan tujuan hidupnya. Oke, Yesus tadinya buat dia adalah seorang yang salah, musuhnya dia. Nggak sesuai hukum Taurat. Pengikutnya mati. Bahkan saksi. Saulus jadi salah satu saksi yang mendukung untuk dirajam batu. Stefanus. Stefanus adalah martir pertama yang mati bagi Kristus. Yang memberikan hidupnya biar mati bagi Kristus. Nggak mau mengkhianati kebenaran itu sendiri. Dan Saulus jadi salah satu orang yang memastikan Stefanus mati. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama Kristus yang tadinya dia anggap itu musuh. Yang dia anggap sebuah kesalahan. Tapi ketika perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, membuat dia apa? Ketemu tujuan hidup yang sebenarnya. Makanya dia bilang, segala sesuatu ku anggap rugi. Ini yang benar. Kenapa rugi? Karena palsu. Kenyamanan palsu, ketenangan palsu, sementara. Tapi ini yang benar ketika ada di dalam Kristus, yang kudapatkan ini lebih penting daripada semuanya. Kita capek segala sesuatu untuk mencapai apa yang dunia sampaikan, apa yang dunia tarik kita untuk ke sana. Kita lupa bahwa itu sebenarnya tujuan yang salah.
Berapa banyak dari kita pengen kaya? Kenapa? Kenapa pengen kaya? Pengen buktiin sama iiku supaya bilang bahwa aku bisa berhasil walaupun keluargaku berantakan. Benar nggak? Pengen jadi orang yang berhasil kenapa? Supaya mama bisa diem. Selama ini dari kecil sampai gede, lu bandingin gue sama Koko sama Cici. Nih gue yang berhasil. Kenapa pengen jadi yang pinter? Selama ini selalu dibandingin terus sana sini, bandingin sana sini. Nih gue juga bisa capai ini. Nggak seperti Koko Ciciku, nggak seperti yang mama bilang, nggak seperti yang papa bilang. Lihat nih gue bisa capai. Akhirnya kita ada dalam tujuan yang korup, yang salah, yang gagal. Karena tidak ada dalam pengenalan akan Kristus. Pertanyaannya, kenapa Kristus? Kenapa harus kenal Kristus? Kenapa kenal Kristus, kenal tujuan hidup sejati? Kenapa nggak kenal yang lain? Ayat ini memastikan. Kolose 1 ayat 16 bilang begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dianya siapa? Nggak kedengeran. Dianya siapa? Ngasih nggak kedengeran. Dianya siapa? Yesus. Malu amat ngomong Yesus. Ngomongin orang gampang. Yesus. Jadi karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, gak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kalau ngomongin segala sesuatu tuh termasuk kita? Bilang kanan kiri ya, termasuk lu. Ngomongnya agak nunjuk sedikit, kasih tahu, termasuk lu. Ngomongin diciptakan dan untuk ngomongin apa? Sebelum dan sesudah. Ya dong, diciptakan kan sebelum. Oke? Untuk sesudah. Ini ngomongin arah gak? Ngomongin arah lagi loh. Diciptakan oleh Kristus. Untuk Kristus. Ngomongin arah. Kalau ngomongin untuk, nah, nih, untuk Nikolas. Kenapa salah? Nikolas yang sebelahnya. Nggak jadi, ini contoh. Tapi maksudnya, ngomongin arah kan? Untuk Nikolas, tapi kasihnya ke Daryl. Walaupun Nikolas udah pengen banget. Salah arah. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kita ngomongin tujuan segala sesuatunya, untuknya tuh benar. Kadang-kadang gini ya, nggak salah, bukan untuknya benar. Nggak salah. Mau kaya, nggak salah. Mau jadi yang paling pinter, nggak salah. Mau yang paling jago ngerjain ini, nggak salah. Tapi jangan-jangan gini nih. Ngerti nggak? Kaya sih, semua sih, tapi nggak dalam pengenalan akan Kristus. Intinya adalah, waktu kamu kaya, kamu tahu itu karena Kristus dan untuk Kristus. Sehingga begini, pengen jadi kaya. Tuhan, aku pengen berhasil supaya namamu dipermuliakan. Biar aku bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya aku bisa angkat anak YTP lebih banyak. Menghasilkan mison, anugerah, lebih banyak, beri, lebih banyak lagi. Sehingga waktu gini, ada tawaran, pengen kaya. Oke kaya, tapi selipan dulu. Lo mau gak? Kalau lo mau berarti, korup tadi itu destininya. Kalau misalkan nggak mau, ya udah benar. Dan berharap jadi firman Tuhan sederhana ini ada buat teman-teman semua. Kami tengah nyalain ya, tadi mimpi teman-teman semua, aku nggak salah. Gapailah itu semua. Tapi dengan ingat, oleh Kristus, untuk Kristus. Makanya, tujuan yang begitu hanya tujuanmu apa? Mengenal Kristus dalam segala keadaan.
Waktu kamu usaha pengen kaya, kamu kenal Kristus lah di situ. Waktu usahamu pengen berhasil, kenalilah Kristus dalam proses-proses. Apapun yang kamu capai, lagi melakukan bisnis lain, kenallah Kristus ada di situ. Kenal Kristus ada di situ. Mari kita berdoa. Dan sebenarnya Tuhan Yesus, terima kasih ucap syukur buat firman-Mu yang dimateraikan bagi setiap kami, biar hidup kami terarah pada Kristus. Jika belum baru bagian kecil kami mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, biar Tuhan singkapkan bagi setiap kami semakin besar lagi. Kristus makin dikenal dalam kehidupan kami semua, sehingga gini waktu kami kenal, kami percaya. Sehingga waktu kami percaya, kami mau ikut apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tujuan kami, biar dibungkus di dalam kehendak dan kasih-Mu dalam pengenalan kami akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai segalanya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami semua anak-anak-Mu yang ada nggak kelewatan dalam kehendak dan rencana-Mu yang dahsyat luar biasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih sudah bergabung di Ibadah Impact Youth hari ini. Saya percaya teman-teman semua diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan sore hari ini. Jangan lupa untuk direnungkan kembali dan dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terus ikuti Ibadah Impact Youth secara online pada hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan secara onsite pada hari Minggu pukul 8, 10, 12, 15, dan 17 waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai P3 di gedung Ifgen yang baru. Gereja Impact Community Indonesia memiliki komunitas sel yang kita sebut dengan Impact Family. Mari bergabung bersama-sama dengan kami, tertanam dan bertumbuh bersama. Silakan daftarkan diri Anda melalui QR Code yang tertera. Impact Youth memiliki program yang kita sebut dengan Impact Youth Goes to Campus, di mana kita akan melayani sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus. Bagi teman-teman yang rindu untuk sekolah ataupun kampusnya dilayani oleh kita, silakan daftarkan diri Anda melalui QR Code yang tertera. Dapatkan koleksi merchandise terbaru dari Positive by YTP. Seluruh keuntungan dari penjualan akan kita pakai untuk memberikan makanan bergizi dan juga pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. You buys mean you donate. Terima kasih sudah bergabung di Ibadah Impact Youth pada hari ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3.
Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.